disolatkan oleh orang 100 orang. Au arba'una atau 40 orang. Nah, kenapa? Fa innahum syufa'a'u. Maka sesungguhnya kepada si mayit atau orang dan juga orang-orang yang menyolatkan syufa'a'u akan mensolatkan, akan memberi syafaat lahu untuk siapa? Untuk si jenazah atau si mayit indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masyarakat desa Telang dan sekitarnya mulai besok dan seterusnya, kalau berbuat buruk saja diperlihatkan, dipertontonkan, maka perbuatan baik juga harus lebih diperlihatkan. Meninggalkan sholat subhanallah, apalagi aneh-aneh pokoknya. Pagi-pagi rokok sama kopi, diposting rokok sama kopinya di foto. Padahal tak kerja, padahal umpamanya apa saja lah umpamanya, atau mengerjakan sesuatu yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Di sana-sana itu saja dipertontonkan, bahkan dipamerkan, diposting. Maka kita juga harus fasdaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lomba-lomba, nanti dikira sombong, dikira sok alim, ikut nyolatkan. Nah, dikira-kira orang itu kan didoakan Pak berarti ikut nyolatkan. Mungkin besok gimana? Mulai setelah ini ada meninggal nyolatkan orang 100 misalnya Pak, sampai dan umat rumahnya, itu baru pencapaian yang hebat. Baru desanya desa yang baldatun thayyibatun marabul khufur. Lomba-lomba, jangan malu-malu, saling ajak yang lain. Kalau masih ada yang mundur, biarkan habis dulu rokoknya. Orang yang rokok tidak boleh dimatiin Pak ya. Orang yang mau merokok tidak boleh dimatiin. Yang dimatikan rokoknya, bukan orangnya. Bahaya orangnya dimatikan. Nah, kembali ke pembahasan. Mulai seterusnya besok, ayo masyarakat desa Telang. Saya kalau takziah, kita kurangi rasa gengsi, kurangi rasa sudah ada Pak Imam juga, sudah ada petugas itu, sudah ada tetangga juga. Makin banyak yang menolakkan, makin besar pahala syafaat untuk si mayit. Itu lo daftar saja Pak, sampean punya acara mengundang tetangga kanan kiri. Tetangga kanan kiri sampai itu Pak ada 40 misalnya, ada semua di rumah, nggak hujan, nggak kenapa-napa. Yang datang cuma 10 orang Pak. Kira-kira gimana batin kita, kira-kira rusak kita berdarahnya, diundang pada mamanya. Sama kita takziah ke depan, ini ke depan yuk jadikan PR, kita perbaikan untuk masyarakat kita, kulturnya biar menjadi ada perubahan sedikit demi sedikit. Banyak datang 40 orang yang tidak ada usul atau halangan, tidak ada najis, tidak sholat. Tapi saya Ustaz, tak bisa sholat. Jadi makmum itu paling enak Pak, tidak bisa sholat. Oh, nanti tanya sama akhir rumah, Pak Nasrul, tanya ngaji Pak dengan beliau-beliau, senior-senior kita. Allah, tidak bisa ente ikut. Tidak apa-apa Pak, dapat pahala, tidak ngerti kok. Namanya tidak ngerti itu dimaafkan, yang apa ya? Tidak ngerti itu dimaafkan, dimaklumi yang tidak paham. Sebelah kan mendengar dengan sebelahnya. Oh, seperti itu Mas mati alhamdulillah. Rakaat kedua, rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Rakaat ketiga baca ampunan untuk si mayit, Allahumma fir lahu. Keempat, Allahumma rahmatan ajruhu. Kalau tak bisa semuanya Allah. Yang sholat dapat pahala, yang disolat juga mendapat syafaat. Dalam kehidupan desa kita ini, yuk ke depan. Semua desa mungkin Pak Ahmad kali baru sama Pak ya. Yang takziah yang banyak, sholatkan bisa dihitung Pak ya. Nah mungkin. Nah ini jadi norma moral yang harus kita tingkatkan di desa kita. Didukung dengan tokoh-tokoh. Insya Allah siap mensukseskan. Besok ada Imam Kamil untuk melatih. Hari ini kita menyolatkan, nggak tahu besok pagi kita disolatkan. Nah, belum ada persiapan rata-rata ini. Waduh, jangan-jangan ini belum ada persiapan Pak. Ya, di luar boleh bangga-bangga. Kalau saya masih muda, mamanya. Saya masih muda, kalian tua, jangan-jangan ini ngomong dulu, jangan-jangan. Belum tentu yang tua dulu bisa diundang, muda dulu, yang tua terakhir. Atau yang muda terakhir, yang muda dulu bisa jadi. Nah, ayo bareng-bareng besok diramaikan. Kalau ada sholat, ada jenazah, kalau ada orang meninggal, tidak ada kesibukan, kita takziah. Kita laksanakan fardu kifayahnya. Kemudian berikutnya
ketika takziah dimanapun hindari sesuatu yang sifatnya membicarakan kekurangan atau sesuatu tentang si jenazah atau mayit. Itu namanya ghibah, tidak diperbolehkan. Ya nanti kalau fakta, misalnya kok lihat fakta, kita akan jadi fitnah. Beberapa fitnah itu dosanya begini Pak. Saya menceritakan tentang Pak Kadus. Pak Kadus ini tadi ngambil koreknya Pak Ahmad. Oh ini ngomong Pak Ahmad, Pak Kadus ngambil korek saya misalnya. Ternyata yang ngambil saya misalnya. Semua orang tahu semua. Nah beratnya fitnah itu nanti ghibah itu, maka Pak Ahmad harus kasih tahu ke semua tim. Maaf kemarin bukan yang ngambil, bukan Pak Kadus, tapi Habib yang ngambil. Memberitahu semuanya sudah mendengarkan fitnah bersama. Nah, kultur yang seperti ini kita kurangi sifat yang membicarakan tentang si jenazah, apalagi perkara yang tidak baik. Dimanapun tempat, kalau ada orang meninggal kecelakaan, dia setabrak mobil misalnya, belum tentu buruk. Bisa jadi dengan kecelakaan itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Siksanya, sakitnya dihabiskan di dunia. Di alam kubur tinggal separuh misalnya kalau dia punya dosa. Kalau hukum tidak punya dosa. Yang kedua, mas-mas sudah siap tiket akhirat belum kira-kira? Sudah. Ada nomor malaikat Israel apa enggak? WA-nya ada? Tidak boleh, tidak siap. Siap Pak ya? Ya, nanti kalau minta nomor WA malaikatnya saya ada Pak. Kita share-log nanti. Ya Allah, mudah-mudahan di luar panjang umur, mudah-mudahan semakin taat ibadah Pak ya, semakin taat ibadah cinta kepada Allah. Pulang takziah, yang belum bisaan, kewajiban mengingatkan cuma usikin menghapsi bita Allah, bisa kita mengingatkan. Kita ulangi sebenarnya, jika yang menyolatkan itu minimal 40 orang Pak, kita berdayakan rame Pak, dengan rame di luar Pak, mungkin sesuatu menongkrong baik. Alangkah sayangnya, alangkah sayangnya bukan tak boleh, alangkah sayangnya Abdullah. Dan juga yang berduka utamakan lebih banyak, umpama sohibul baik, sohibul musibahnya ada 20, minimal 15, tidak ada musuh banget ikut nyolatkan. Nah, kadang-kadang ya tadi khawatirnya saling tunggu-tungguan, udur-uduran. Dalam perkara kebaikan harus lomba-lomba cepat-cepatan. Panggil Pak Kadus posting BLT cair, nah merapat galau Pak Kadus langsung, oh sampai siang, dari pagi sampai siang Pak Menteri, coba mau sholat yang macam ini ya Allah, ayo sampai tarik sampai ayo kayak mau kandungi, padahal enggak dapat pahala padahal. Apa enggak cair yang disalahkan Pak Muhammad, apa enggak cair disalahkan Pak Kadus, mungkin Pak Ahmad serupa di sana Pak ya, apa-apa bantuan yang enggak cair disalahkan pejabat ya umum Pak Ahmad. Dalam perkara kebaikan malah berhubungan. Ya, yang pertama utamakan yang menyolatkan subuh bisa 40 orang Pak, itu dahsyat keramat. Maka ada 40 hari, ada puasa 40 hari 4 malam, ada 40 itu angka keramat. Apalagi sampai 100. Kemudian yang kedua, tidak boleh menceritakan sesuatu yang berkenaan tentang si jenazah dalam perkara kurang baik. Nanti yang berat saya lakukan jenazah, kita yang akan bertanggung jawabkan. Loh, misalnya yang kita sampaikan tidak fakta, saya mau utama dengan si jenazah di dalam kubur sana, namanya berat, tentang berat. Ini gue pulang, Waalaikumsalam. Nah, itu pada hati-hati ditambah dalam perkara kebaikannya. Selama sudah baik, tapi kita naik kelas lagi lebih baik. Dan bermanfaat semuanya saya yang mengajak menyatakan dalam kebaikan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا رحمن الرحيم يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك شاكرين جدا عن وعلى كافر مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك.
رمضانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاتنا تكفينا بها من جميع الأموات وعافينا وتقضيه لنا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع الشيئات وتغفرنا بها عندك الدرجات وتغفرنا بها أقصى الغايات من جميع في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل من سئلته لنا وأخرانا من القرون الأديم ومحلنا وما شرعنا وتغفر لنا وما صليتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية صلاة رمضان نزلة وحرمة سيئاتنا إلى خيرات حبيبنا شفيعنا وقرات أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابته وتابعين والأولياء والمصطفين وجميع المسلمين والمسلمات والسبيل إلى رب العالمين وملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يخرج إلينا أنت العباد وجلينا صالحا خصوصا إلى أبائنا وأخرجنا وأجرنا وجننا خصوصا إلى ربي فينا فيه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم انت اصرفنا الا مكمولين من اهل وانه رسول الله. ربنا هب لنا من ازواجنا قرة اعين للمتقين اماما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا ولنكونن من الخاسرين. ربي صدري ويسر لي عقدة من قولي. اللهم انا نسالك السلامة في الدين وعافية في الجسد وعطف ورقة في رزقي وتوبة قبل الموت وعافية فرطا بعد الموت. اللهم هون إلينا سوء الموت وجل في عند الحساب. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيه واعف عنها. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا ولنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين.